ya. Ini memang saya melihat memang satu-satunya jalan adalah diputuskan melalui putusan pengadilan. Pidana, bukankah... Bagaimana? Bisa nggak mediasi? Oh bagus itu. Coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Sejak awal, Jokowi tidak pernah mau damai. Kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Legalisasi asli dari KPRI. Sahabat baik saya, Pak Arsul Sani. Hebatnya dia. Dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ada yang orkestrasi. Ngapain sih Pak Jokowi mentersangkakan orang? Hitung dong berapa tahun dia digituin. Roy Suryo CS menempuh jalan berliku demi membuktikan ijazah Jokowi palsu. Tawaran damai kasus fitnah ijazah ditolak. Mediasi dianggap basa-basi, memilih tetap menguliti ijazah Jokowi. Apakah perlawanan Roy CS murni demi kebenaran atau benar ada yang mengorkestrasi? Saya Yanufus pemirsa, inilah Interupsi. Saya sudah bersama dengan 4 narasumber pada malam hari ini yang namanya masih terus disebut-sebut oleh masyarakat Indonesia. Saya kenalkan terlebih dahulu Bang Roy Suryo, tersangka fitnah ijazah Jokowi. Selamat malam Bang, baru balik dari Polda katanya. Apa? Tadi. Ngapain Bang di sana? Melaporkan seseorang yang telah mengedarkan kabar bohong. Baik, nanti kita akan bahas Bang. Iya. Tapi saya kenalkan dulu narasumber yang berikutnya. Ada Diska Putri selaku juru bicara Partai Demokrat. Selamat malam Mbak Diska, apa kabar? Baik. Baik ya. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Wakil Ketua Umum Projo, ada Bang Freddy Damanik. Bang, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar ya Bang? Alhamdulillah puji Tuhan baik. Baik ya Bang, ya baik. Dan yang terakhir ada Dedek Prayudi selaku juru bicara Partai Solidaritas Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam, baik. Apa kabar Bang? Kabar baik dan Kabar sehat, baik, alhamdulillah. Narasumber saya ingin mengingatkan di ruang interupsi ini Anda boleh berdebat, Anda boleh adu argumen, Anda boleh saling menginterupsi, tapi jangan lupa katakan interupsi. Siap. Baik, saya ke Bang Roy Suryo dulu. Bang, saya mau konfirmasi Bang, Ya. emang benar nggak mau damai? Ya kalau damai itu dua-duanya mengakui ada perdamaian dan udah nggak usah ada apa-apa, nggak usah ada syarat. Kan dengar-dengar, wow ada yang kami minta maaf. Apanya yang minta maaf? Dia yang harus minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia karena telah membohongi rakyat. Kalau misalkan ada kesempatan membuka pintu untuk Abang datang berkunjung ke Pak Jokowi? Kok saya datang? Nggak Emang mau salahnya berarti? apa sih? Oke. Gitu loh. Datang ke tempat netral kepada rakyat, buka ijazahnya di depan publik seperti yang dilakukan tadi di filler ya oleh Pak Asrul. Iya, Pak Arsul Sani. Arsul Sani. Arsul Sani. Arsul Sani. Nah, Arsul Sani itu bagus, itu negarawan. Oke. Meskipun yang dari Polan mengatakan itu ada masalah, tapi orangnya itu negarawan. Oke Bang, tapi dari pihak-pihak seperti UGM contohnya mereka sudah mengeluarkan dan juga mengatakan bahwa ada bukti baru seperti misalnya skripsi yang ditemukan di perpustakaan UGM. Kalau menurut Anda? Skripsi mana? Skripsinya nggak ada lembar pengujiannya kok. Yang katanya lembar pengujiannya terpisah. Ya tanyakan semua dosen atau orang-orang yang waras. Mana ada skripsi lembar pengujiannya dipisah? Nggak ada. Skripsi itu kalau mau dikumpulkan di perpustakaan, di rektorat, di fakultas, ke dosen pembimbing. Harus lengkap semua tanda tangannya. Kok bisa-bisanya dikatakan skripsi lembar pengujiannya terpisah. Ini jangan-jangan loh ya. Ini dibuat baru lagi, kemudian tempelin di situ. Oke, baik saya ke Bang Freddy. Bang, tadi katanya nggak mau harus Pak Jokowi yang minta maaf. Kalau dari Pak Jokowi emangnya akan membuka pintu nggak Bang? Kalau misalkan ada kesempatan itu? Ya saya rasa publik tahu bahwa Pak Jokowi belum pernah baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya melemparkan wacana mediasi ini. Kita kan sama-sama tahu kenapa wacana mediasi ini rame di publik ya ketika RUU KUHP itu
disepakati, diputuskan, kemudian Ketua Komisi 3 direspon kemudian oleh tim reformasi. Saya rasa wacana mediasi itu bagus. Hanya kan seperti kata Prof. Jimli tadi, mau tidak kedua belah pihak ini, ya. Nah, yang kami lihat ya pertama tadi Pak Jokowi belum pernah melemparkan wacana mediasi ini. Dan kalaupun ada, pasti kami juga akan terima arahan itu. Ya, bangun narasinya segala macam. Kan begitu. Dari kuasa hukumnya juga tidak pernah. Jadi menurut kami sementara yang berikutnya itu dari pihak Mas Roy kan jelas. Ya, tadi juga statementnya sudah jelas. Ini artinya ini sangat sulit diwujudkan. Nah, itu saya rasa begitu. Tapi ya memang saya sebagai sebagai orang hukum juga melihat ini kan sudah lama menjadi perhatian publik, menjadi polemik. Ya. Ini memang saya melihat memang satu-satunya jalan adalah diputuskan melalui putusan pengadilan. Artinya putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum, akan memberikan keadilan bagi para pihak walaupun pasti ada yang tidak setuju tentang putusan hukum itu. Tetapi Mas Roy tadi sudah mengatakan harusnya dia yang minta maaf. Ngapain saya yang minta maaf? Itu tidak akan mungkin dilakukan atau terjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu melalui proses mediasi tersebut. Tidak akan mungkin. Makanya sudah mari kita tunggu saja proses hukum, putusan pengadilan. Ya. Tapi udah ada statement katanya dari mantan politisi, saya lupa namanya, katanya kalau lanjut ke pengadilan akan ada polarisasi hukum. politisasi hukum. Polarisasi hukum. Nah itu yang saya sampaikan. Mari kita masyarakat, ya publik, media sama-sama mengawasi ini. Kalau polarisasi itu ya sejak kasus ini bergulir, memang ini sudah menjadi polarisasi. Itu harus kita akuin. Ya dari awal saya katakan ya, isu ini, kasus ini ada dua, hukum, perspektif hukum maupun perspektif politik. Ya, perspektif hukumnya mari kita selesaikan secara hukum melalui putusan pengadilan. Perspektif politiknya ya mari juga kita berargumen ya, bernarasi tentang politiknya. Mari. Jadi diselesaikan secara politik juga. Tetapi kalau hukum memang harus diselesaikan secara hukum. Oke, Bang Roy. Ya. Oke, sebentar, saya ke Bang Roy. Bang, harus diselesaikan secara hukum dan juga politik. Loh, nggak apa-apa. Kan memang yang dari awal itu yang tidak secara jantan, tidak secara negarawan, orang yang tidak mau menunjukkan, padahal itu sudah jelas aturannya. Kemarin Prof. Gayus Lumbun saja, ya, yang bukan dari pihak kami loh. Beliau itu berdiri di pihak sebelah, ya. Itu bahkan mengatakan ini harusnya ditunjukkan kepada publik. Karena ada diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di pasal 17 yang dikecualikan, itu pun tidak ada ijazah. Bahkan di 18-nya itu jelas betul, itu harus ditunjukkan karena dia pejabat publik. Dan di pasal 9, itu jelas hak publik itu ada pada rakyat. Dan makanya sekali lagi kita jelas, contoh dalam negeri tadi ada Pak Arsul Sani. Contoh luar negeri ada Barack Obama. Ya, itu kan jelas banget ditanyakan oleh rakyat. Daripada membuat susah, ini kan yang menyengsarakan rakyat ini kan orang yang tidak dewasa. Orang yang kemudian tidak negarawan. Yang tidak menunjukkan, begitu ditunjukkan dari dulu ya, selesai itu. Jadi udah. itu yang membuat kasus ini berlarut-larut. Iya, ini yang kemudian membelah rakyat, menyengsarakan rakyat adalah orang yang kausa primanya atau sebab utamanya tidak terbuka kepada publik. Baik, coba saya ke Bang Dede. Bang, apalagi kemarin terakhir dari DPR ada yang mengatakan bahwa coba dong seperti Arsul Sani, meskipun tidak menyebut nama, tapi kalau dari Anda seperti apa? Coba bayangkan, ketika Pak Arsul Sani saja menunjukkan ijazahnya, ketika ada yang mengatakan bahwa ijazah beliau itu palsu, dan kemudian aktivitas tersebut digunakan untuk mendesak orang lain yang juga dituduh ijazahnya palsu, ini artinya presiden. Ya, yang harus diingat Mbak Aya, kita itu secara norma dan secara hukum itu menganut prinsip bahwa kalau saya menuduh Anda, maka burden of proof berada di pundak saya. Maka sayalah yang harus membuktikan bahwa tuduhan saya itu terhadap Anda itu benar. Ya. Bukan sebaliknya. Bukan kalau saya nuduh Anda, maka Anda harus membuktikan bahwa tuduhan saya salah. Tuduhan saya benar atau salah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi
kita tetap pada prinsip ya bahwa kalau kita biasakan misalnya seperti ini, Pak Arsul, Pak Jokowi menunjukkan ijazah, maka ini akan terjadi pergeseran norma. Dan orang akan seenak-enaknya aja nuduh orang lain lama-lama. Oh, oke. Ya. Sebentar, tapi maksud Anda Bang Benny juga termasuk yang menyudutkan ketika berbicara di DPR? Itu antara dua sih. Oh, Itu antara menyindir atau menuduh. menyindir atau menuduh? Menyindir atau menuduh. Yang paling tepat yang mana? Ya kalau saya lihat sih levelnya masih menyindir ya. Oh, coba kita tanya ke Mbak Diska. Mbak, menyindir atau menuduh? Ya, sebetulnya kami di sini juga sebetulnya ingin meluruskan. Karena saat ini polemik ini sudah sangat berlarut-larut dan justru malah melibatkan banyak pihak yang sebetulnya juga tidak pernah dan tidak tahu menau. Salah satunya adalah Partai Demokrat. Oke. Kami justru di sini ingin menyampaikan bahwa tidak pernah ada arahan atau apapun untuk ikut dalam polemik ijazah ini. Pun apabila misalnya Pak Benny Kaharman kemarin, itu konteksnya adalah dalam balik tentang UU Pendidikan dan Dosen. Yang dimana di sana ada sertifikasi guru dan segala macam gitu. Lalu kemudian apakah itu kemudian menjadi bagian atau dianggap sebagai apa? Menuduh? Itu kan sebetulnya adalah bukan dari kami yang melakukannya, tapi kan apakah itu, dan tidak pernah ada nama di situ. Begitu. Apalagi kalau misalnya melihat Partai Demokrat sendiri, kami selalu menyampaikan bahwa selalu diajarkan untuk politik yang santun. Pak SBY itu selalu melakukan politik yang santun, sehingga kami merasa bahwa dan tidak pernah ada kepentingan, maksudnya apa kebutuhan Partai Demokrat saat ini untuk ikut dalam polemik yang berlarut-larut. Maksudnya ada tokoh-tokoh besar di Demokrat yang merasa terikut sertakan dengan adanya. Tentu tidak, tapi kan saat ini kan terus berlanjut, apalagi ketika Mbak Diska, hanya ada satu, tiba-tiba misalnya hanya dengan satu omongan kemudian kita diikutkan dalam Partai Demokrat. Tapi di masyarakat ini seperti bola liar ya, karena adanya statement dari Bang Benny ini. Tapi kita akan bahas itu usai jeda, pemirsa tetaplah di Interupsi. Mas Roy itu telah menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsu tanpa memiliki bukti. Jangankan memiliki, memegang ijazah Pak Jokowi aja, Mas Roy nggak pernah. Apakah saya betul, Mas Roy? Loh, tapi ada bukti ya Bang ya? Siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang bukti? Ada kembali di Interupsi, pemirsa, saya langsung aja ke Mbak Diska. Mbak, dengan adanya statement tambahan dari Bang Benny begitu ya kemarin di DPR, dan juga isu ini yang masih berlarut-larut begitu ya. Ada seolah-olah penilaian publik yang menilai ada seseorang yang mempermainkan orkestra di balik isu ini. Kalau menurut Anda seperti apa? Dan nama Demokrat terseret loh. Ya, itu dia. Itulah kenapa saya ada di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak pernah ada dari Partai Demokrat sedikit pun untuk ikut dalam polemik ini. Apalagi kita lihat bahwa polemik ini tuh sudah berlarut-larut dan tidak produktif. Kayak selama ini kenapa, padahal ada banyak diskursus publik yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat saat ini. Misalnya adalah bagaimana kinerja Presiden saat ini. Kinerja pemerintah yang saat ini, salah satunya adalah Partai Demokrat yang juga ikut membantu dan berkontribusi dalam pemerintahan Presiden saat ini. Dan kami merasa bahwa itu yang seharusnya menjadi bagian dari diskursus publik yang harus yang harus terus kita kejar. Jangan berlarut-larut untuk masalah yang agak kurang bermutu. Baik, nanti kita akan bahas lagi soal itu Bang Freddy. Soal adanya sosok atau peran yang memainkan orkestra di balik isu ini. Kalau dari tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebelum saya tanggapin itu saya mau tanggapi sedikit Mas Roy. Jadi tadi kan dibandingkan dengan Arsul Sani ya. Apa bedanya? Pertama yang bedanya secara mencolok adalah yang utama ini, di Arsul Sani tidak ada orang-orang seperti Mas Roy ini. Mas Roy dan kawan-kawan yang konsisten membenci Jokowi. Ini yang kan ada pelapornya. Enggak lah. Yang konsisten semua mencari isu-isu. Ya, bahkan sampai ke kuburan leluhur, sampai ke tempat KKN. Wah, banyak lah. Nggak bisa kita sebut satu-satu, banyak sekali. Itu yang tidak ada di Arsul Sani. Ya, kenapa berbeda? Kemudian ya, kasus Jokowi, ijazahnya itu sudah mengalami institusionalisasi. Artinya sudah melalui lembaga-lembaga negara. Ya, berarti kalau kita menafikan itu, menurut saya sama saja kita menghina negara.
Maksudnya Bang Roy ini sudah mempermainkan lintas lembaga dan juga negara. Ya, oleh karena itu kalau kita samakan, Arsul Sani kan cuma di situ aja. Saya cuma menggambarkan perbedaan. Berarti tidak patut untuk disandingkan ya, dibandingkan ya Bang. Itu perbedaannya. Kemudian. Jadi gini, saya interupsi dulu ya. Jadi artinya apa? Beda. Arsul Sani baru muncul kemarin. Begitu Anda indikasi, dia dengan sangat legowo, dengan sangat negarawan, padahal itu hanya seorang hakim ya gitu, muncul. Jokowi itu isunya sudah sejak 2013 sebenarnya. Sejak ada diskusi di Jogja, waktu itu ada seorang yang menanyakan, waktu itu Prof Mahfud nyebutkan IPK-nya sekian. Kemudian Jokowi mengatakan 2, lah kalau 2, kok bisa lulus 5 tahun. Awalnya itu kemudian dia sendiri yang memancing itu. Dan ini sebenarnya kalau nggak ada indikasi, ya nggak harus kita mempertimbangkan. Ini kan karena ada indikasi. Tapi kenapa nggak dilaporin waktu itu Bang? Kenapa? Di 2013 itu kenapa Abang nggak langsung mungkin? Saya juga nggak ngelaporin, yang ngelaporin kan TPUA. Iya kan gitu. Artinya kita juga belum mengeluarkan analisis apapun ya. Sebelum tanggal 1 April ya, orang namanya Dian Sandi, ya ini kadernya Mas Dede ya, itu kemudian memposting pertama kalinya gambar yang berwarna. Itu yang kemudian membuat Dr. Resmond Sianipar, saya, Dr. Tifa, kemudian bisa menganalisis. Itu juga termasuk ya, orang yang kemudian membuat dapat diaksesnya, kemudian memposting tanpa izin, baru dia izinnya besoknya. Ya, kemudian gambar itu, jadi itulah sebenarnya pasal-pasal di 32 dan 35 Undang-Undang ITE, itu harusnya dikenakan ke Dian Sandi. Gitu loh. Ini memang banyak banget ya, kriminalisasi dan politisasi. Oke, saya ke Bang Dede Bang. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya, pertama-tama kalau kriminalisasi artinya nggak ada perbuatan yang terindikasi melanggar hukum. Ini perbuatannya, ya mohon maaf Mas Roy ya, perbuatannya itu sudah. Kalau kami melihat track record Mas Roy aktif ya, untuk kemudian menuduh Pak Jokowi ijazah palsu itu kurang lebih antara 10 bulan sampai dengan 1 tahun belakangan. Berarti di tahun 2013 itu isu-isu itu sebenarnya terlupakan? Oke. Ya. Dan kalau kita lihat juga dengan atau tanpa Mas Dian Sandi yang namanya tadi disebut oleh Mas Roy. Sudah, jauh sebelum itu sudah. Mas Roy itu emang sudah meributkan anyway. Gitu. Jadi itu hanya sesuatu yang ya diangkat-angkat aja lah, kurang lebih seperti itu. Ya kalau salah kita ributin dong. Ya silakan. Tapi itu sebenarnya antara Mas Roy dengan Mas Dian Sandi aja. Ya, karena itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi dan tidak ada hubungannya dengan penyelesaian kasus ini, kurang lebih seperti itu. Tapi satu hal yang pasti Mas Roy, ya, premis pertama itu adalah selama setahun belakangan, Mas Roy itu telah menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsu tanpa memiliki bukti. Jangankan memiliki, memegang ijazah Pak Jokowi aja, Mas Roy nggak pernah. Apakah saya betul Mas Roy? Loh, tapi ada bukti ya Bang? Siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang bukti? Sampai terakhir kemarin dalam acara lalu tuduhan tersebut datangnya dari mana Mas Roy? Iya, karena jelas ijazah yang tampilkan, bahkan ada orang namanya Andi Aswan. Ya saya sebut aja karena tadi udah dilaporkan. Ya, dia menunjukkan ini scan asli dari ternyata palsu juga. Nggak ada. Silakan. Tapi kembali kepada Mas Roy. Karena Mas Roy merugikan reputasi orang lain. Enggak juga. Pertanyaan saya kemudian. Enggak juga. Kalau tuduhan Mas Roy itu datangnya dari mana? Udah jelas kalau itu palsu. Buktinya apa? Analisisnya udah jelas. Ya enggak, buktinya apa? Apakah Mas Roy pernah memegang atau menguasai ijazah Pak Jokowi? Ini sesuatu yang sangat konyol atau sangat lama. Kita nggak perlu pegang. Kita lihat dari namanya ahli itu bisa kita lihat, kemudian kita analisis tanpa harus kita pegang. Kan kelihatan dari ijazah itu yang tidak ada watermarknya. Ijazah itu tidak ada embosnya. Ya, yang keasliannya itu dijamin oleh siapa? Bahwa yang Mas Roy lihat itu adalah asli. Udah, saya kan punya perbandingan. Perbandingan ijazah-ijazah tahun 85. Setahu saya Pak Jokowi itu hanya memperlihatkannya kepada aparat penegak hukum. Nah, makanya katanya ke media, katanya ke orang-orangnya. Kemarin tuh masuk Mas Freddy ini di Solo, katanya lihat. Kalau sudah dipaksa di salah satu TV. Iya, termasuk ke kawan-kawan Projo. Ada di pihak kepolisian ya Bang ya? Iya. Katanya jadi begini Pak Jokowi juga. Yang mana bohong? Sudah menganggap bahwa diskursus saya jelasin itu. Diskursus kita ini sudah tidak produktif. Ya, dan Pak Jokowi ingin menghentikan ini semua. Tunjukkan ijazahnya kalau produktif, Mas. Di samping kerugian imaterial Pak Jokowi sendiri ya secara reputasi.
Tapi bangsa ini ya Yang lebih dirugikan sedang bangsa ini. dimakan Iya. oleh kebodohan Bangsa ini yang lebih jahat. dirugikan karena kebohongan, karena Sedang dimakan ketidaknegaraan. oleh kebodohan yang jahat yang sedang di-create oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Ini karena Berarti intinya ketidaknegarawanan. seperti Bang Ra, berarti intinya seperti yang dikatakan Mbak Beni itu benar, langsung ditunjukkan. Iya, langsung tunjukkan. Oke, Ya. gimana Mbak Rizka, benar? Begini, kita melihat bahwa isu ini adalah isu yang sangat tidak produktif karena tentang ijazah seseorang yang itu adalah hak prerogatifnya sendiri untuk membuktikan atau tidak. Oke. Mbak, saat ini isu yang membuat kita semua ada di sini berdebat saat Iya. ini adalah isu Betul. yang kalau saya lihat bisa merugikan banyak presiden. Berarti agar produktif seperti yang dikatakan Mbak Beni itu benar. Itu adalah hak Poinnya. prerogatif Pak Jokowi. Oke. Pak Jokowi juga, Enggak, saya ini- merasa, ini saya koreksi ya, untuk menunjukkan saya juga tidak ada backup Partai Demokrat. Oke. Ya, pertanyaan Tentu, Pak Tapi Anda Sarif. kan alumni Demokrat, Bang. Iya, tapi Tapi sudah ada tidak ada katanya. pernyataan Pak Sarif Hasan yang lebih senior dari Rizka. Pernyataan Mas Didi Irawadi Samsudin itu menunjukkan, tunjukkan aja selesai. Bahkan Mas Didi Irawadi menemukan saya juga Iya, tapi kan lulusan, itu akan jadi presiden, Bagus. Pak Roy. Nah, kalau jujur nggak nggak bagus apa-apa. dong, nggak bagus. Kalau orangnya jujur bagus. nggak Kalau apa-apa. saya Nggak tuduh bagus. Anda Kenapa nggak selingkuh, bagus, Bang? Kenapa nggak kemudian Anda harus membuktikan bahwa Anda tidak selingkuh. Iya. Lalu kemudian besok lusa saya tuduh Bang Freddy adalah maling, lalu Bang Freddy yang harus membuktikan bahwa dia Orang bukan itu maling. dituduh itu Enak pasti banget punya hidup indikasi. saya, Mas Roy. Iya, orang itu pasti punya indikasi. Kalau dia nggak punya indikasi, dia berani nuntut balik. Indikasi ya Anda harus punya bukti, bukan indikasi, Sudah, Pak Roy. Sudah jelas. Mana Buktinya ada sudah itu? kita analisis Itu- pakai ELA. Itu Kita analisis pakai petunjuk-petunjuk yang Anda bisa bikin-bikin sendiri. Nggak bisa bikin, loh. Ini salah. Anda, Bang, tapi kan Anda ada- pernah kan melihat sendiri nggak ijazahnya? Bahkan ahli Anda yang pernah diajukan di memegang kepolisian, sendiri nggak? Yang namanya Joshua. itu Mana kemarin buktinya, Pak Roy? Ketika tampil di Rakyat Bersuara, itu kayak Oke. Kita bicara soal bukti. Persidangan sengketa ini masih ada di KIP, Bang, dan masih berjalan itu kemarin sudah ya. membuktikan. Oke, baik. KIP ternyata KIP Solo ternyata malah sudah memusnahkan. Ini Sudah kan memusnahkan, iya, baik. kan Kita akan aneh bahas terkait banget, ini usai gitu jeda, loh. pemirsa, tetaplah di Interupsi. Udah jelas Ini betul. adalah bacaan kami. Lah ya bacaannya Ya. salah, bacaannya Ini adalah Sincan. bacaan kami. Bacaannya Sincan Bahwa karena sama seperti ya, junjungannya kok. bahwa Tapi sudah ada yang Anda curigai? Sebut kalau berani sebut, sebutkan. Ayo sebut. saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup. Nah, sebut Ya. siapa? Tapi kalau misal curigai, Lah, nggak kita di PSI berani. belum pernah membicarakan itu. Lah ya nggak berani. Ngapain? Oh, nggak bisa, karena Oke. Anda masih diinterupsi, pemirsa, proses pembuktian ijazah Jokowi. Bang Roy, di KIP sudah sampai mana nih proses terus berlanjut. pembuktiannya? Jadi minggu depan ini akan ada pembuktian bahwa KIP itu jadi Komisi Informasi Pusat itu akan meminta untuk UGM itu membuka 20 yang kemarin ditutup. Nah, dan itu harus dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang KIP. Tapi Bang, banyak juga masyarakat yang bingung nih, katanya sudah ada buktinya, tapi kenapa masih ada proses pembuktian? Itu Ada, karena apa yang selama ini katanya ada bukti, itu kan selama tertutup banget. Oke. Katanya disita di Polda. Polda nggak nunjukin. Dan kemarin ada Bang Bagus yang dari Polda Metro mengatakan, iya kami sudah sita. Sita apa? Berkas yudisium. Yudisium apa? Sarjana muda. Loh, kok ada sarjana muda malah? Berarti nggak lulus sarjana ini, kan makin menarik. Terus yang dari KIPUD Solo, dikatakan itu berkasnya kemudian dimusnahkan. Kan kemarin hakim itu bagus sekali mengatakan, lo kok dimusnahkan? Harusnya kan masa retensi itu kan lebih dari 5 tahun gitu loh. Kok baru 1 tahun? Ini yang membuat masyarakat kemudian bertanya-tanya, kenapa kemudian tanpa ada ya atau membuat patut diduga ya, itu ada yang ditutup-tutupi. Kalau semuanya terbuka, itu kan bagus. Misalnya UGM ditanya, mana legalisasi atau fotokopi legalisasi? Masa kampus sebesar UGM mengatakan kami sudah nggak punya lagi? Mbak, logis nggak? Sebuah kampus yang katanya punya fotokopi, kemudian itu satu-satunya diserahkan kepada Polda. Oke, Kan Bang nggak Freddy, logis, Bang Freddy gitu. katanya proses pembuktian, Jadi gini. tapi malah muncul fakta-fakta baru, Bang. Iya. Sebenarnya Pak Jokowi ini nggak mau mengklarifikasi latar belakangnya, Bang. Jadi sengketa informasi publik di KIP ini tidak berhubungan langsung dengan kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Ya, kenapa tidak berhubungan langsung? Ya, pertama juga tadi itu ada disinformasi. Ya, di sidang itu tidak ada ya dikatakan bahwa KPU Solo memusnahkan apa namanya itu dokumen-dokumen Pak Jokowi jelas.
Itu Ada rekamannya, yang Mas. dimusnahkan adalah Ada rekamannya. agenda surat masuk, surat keluar. rekamannya, udah. Enggak, kita bisa tonton Kita percaya itu. rekamannya kok. Iya, jadi Daripada agenda statement surat ini. masuk, surat keluar itu juga sudah dipertegas lagi oleh KPU. Jadi Ya, katakan nanti di sidang. itu clear. Nah, kemudian kenapa saya katakan tidak ada hubungan langsung ya dengan kasus ini? Itu mungkin oke lah strategi mereka mencari-cari alat bukti kan begitu. It's oke lah. Tetapi Polda Metro Jaya sudah mengatakan bahwa alat bukti itu sedang disita oleh mereka dan itu penetapan pengadilan. Jadi itu sah secara hukum dan di dalam undang-undang itu bahwa ya untuk kepentingan penyidikan itu memang yang dikecualikan. Jadi memang satu-satunya jalan itu nanti akan ditunjukkan di pengadilan, akan dibuktikan di pengadilan. Makanya Nggak baca undang-undang sih. KIP undang-undang, itu maksudnya? Undang-undang keterbukaan informasi publik itu jelas betul bahwa badan publik yang kemudian diminta lewat KIP, Komisi Informasi Publik, itu wajib kemudian menunjukkan. Makanya sidang besok awal Desember itu bagus banget. Jadi dan itu kemarin juga dikuatkan oleh para ahli ya, para profesor ya. Ada Profesor Denny, bahkan Prof. Gayus Lumbun, ada juga profesor yang lain yang mengatakan bahwa ini harus ditunggu. Karena apa? Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Clear Oke. banget itu. Bang, dari Pak ya Joko- itu dikecualikan yang di Polda Metro Jaya sedang disita. Jadi nggak mungkin ditunjukin di situ. Oke, itu lagi disita, Pak, jadi tidak mungkin Iya, ditunjukkan ya. KIP sudah menjelaskan. Oke. Fungsi dari Undang-Undang KIP itu menunjukkan yang dikecualikan apa? Nggak ada. Itu bukan data pribadi. Baca di pasal 18 ayat Bukan 2. data pribadinya Mas Roy, karena proses penyidikan. Iya, tapi di KIP itu harus dibuka. Dan Polda Metro kemarin Waduh, datang ke kacau. KIP. Undang-undang yang mana Iya, itu? Polda Metro datang di KIP dan menjelaskan. Ini ada anunya semua. Tapi kan justru Mas malah Roy. membuat fakta baru gitu loh. Mas Bahwa Roy, ini jangan adalah, membuat disinformasi. jangan Bang Dede, membuat silakan Bang Dede. jangan membuat masyarakat itu terkecoh. Enggak kok terkecoh. Seolah-olah KIP itu alat penegak hukum. Memang bukan, Ya. itu administratif. KIP itu adalah Komisi Informasi Iya. Publik. Saya yang buat undang-undangnya, yang Mas. menjadi Aku yang bagian dari menyusun. pemerintah itu sendiri. Tahu, saya yang menyusun Ya. undang-undangnya, saya yang Iya. menyusun naskah akademiknya. Iya. Jadi kita ngerti pasti KIP Iya, ini jadi berdasarkan atas demokrasi. persidangan yang dihelat oleh KIP itu berbeda dengan persidangan yang tadi kita bicarakan, sehingga kewajiban-kewajiban untuk Coba saya menunjukkan lihat dan lain-lain persepsi itu pengertian Anda berbeda. soal undang-undang KIP apa Dan, deh? Kita dan, dengerin. dan saya sendiri juga tidak terlalu peduli soal KIP karena Ya dari udah, dari artinya kubu nggak usah- Jokowi, nggak usah- dari kubu nggak usah Jokowi, menerang KIP, Pak Roy, undang-undangnya. dari kubu Jokowi sendiri hanya ada dua dimensi soal permasalahan ini, hukum Silahkan. dan politik. Oh, silakan, nah itu namanya Anda nggak Persoalan mengerti hukum undang-undang. kita all out. Makanya kalau nggak Ya. mengerti undang-undang nggak usah menyampaikan. Persoalan politik kita adu narasi, kita adu persepsi, silakan. Nggak ada, ini sebenarnya bukan politik, jangan Jadi- kait-kaitkan jadi juga kalau partai. Mas Roy, Nggak ada. misalnya- ini teknologi, Misalnya ijazahnya Mas palsu. Roy Udah mencari-cari jelas. cara ya di luar Enggak, hukum, enggak. ya mencari-cari cara di luar hukum supaya bisa terus bernarasi, Enggak lah, udah jelas. memanfaatkan ruang bebas yang Mas Roy miliki sebagai tersangka yang tidak ditahan. Silahkan, tapi kami nggak akan termakan. Ya silahkan, Kami nggak tidak akan termakan, termakan. silahkan. Baik, Ya, baik. tapi kan jelas Baik. dari teknologi Iya. udah jelas. Bang Dede, tadi Clear Anda banget. katakan politik dan hukum ya. Politik Itu dan udah jelas. hukum. Hukum Politik berarti kan Anda mereka. percaya ada seseorang yang berperan memainkan pentas orkestra? Oke, begini. Saya kurang lebih 8 tahun ya berada di politik. Mungkin saya di sini kalau dunia politik paling junior. Ya. Ya. Aku 15 tahun Mas di politik. Iya. Jadi udah ngerti lah itu. Oke, Tapi silakan, Bang Dede. tapi begini, ini sudah berlangsung terlalu lama, ya. Dan Mas Roy ini sudah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu tanpa bukti selama 1 tahun Kacau lebih. ini, Kacau. Dan selama 1 tahun lebih itu, ya pasti kan ada bahan bakar. Bahan bakar yang dipakai sebagai energi untuk Mas Roy terus-terusan nih, nge-push terus, sehingga mendapatkan atensi media, sehingga mendapatkan atensi publik, sehingga mendapatkan maksud Anda ini atensi ada dan lain-lain. agenda? Dan lain-lain. Ada agenda. Iya. Ini kan Dan tujuan kami NATO juga ini. dan kami menengarai bahwa ya memang ada seseorang lah, Wih, ada seseorang kacau kalau ini. yang memiliki kepentingan. Kami tidak tahu apakah orang itu sejak awal sudah bersama Mas Roy. Atau melihat, ini inline dengan kepentingan saya sehingga saya Ini chip tuduhan in. tanpa bukti dan insinuasi. Udah jelas Ini betul. adalah bacaan kami. Lah ya bacaannya Ya. salah, bacaannya Ini adalah Sincan. bacaan kami. Bacaannya Sincan Bahwa- karena bahwa, sama seperti ya, junjungannya kok. bahwa Tapi sudah ada yang Anda curigai?
Sebut kalau berani sebut. Sebutkan. Ayo sebut. Saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup. Nah sebut siapa? Tapi kalau misal curigai, Saya nggak kita di PSI berani. belum pernah membicarakan itu. Lah nggak berani. Ngapain? Oh nggak bisa, karena kita nggak pernah membicarakan ini. Nah ya sudah. Kalau nggak Dan- pernah bicarain. Publik itu kan bisa melihat ya. Publik itu bisa melihat bahwa kemudian Mas Roy ini ex-demokrat, ya. Nggak ada hubungannya, udah 5 tahun. Pengacaranya ex-demokrat, ya. Kemudian yang tadi kita lihat di TV, justru demokrat aktif yang berada di fraksi Demokrat. Tapi Anda udah 3 kali, Misalnya seperti itu Anda ya. udah 3 kali nyebut Demokrat. Tribun itu Berarti ada Demokrat kecurigaan. bukan. Prof. Gayus Tribun itu Saya Prof. sedang Demokrat mengatakan bukan. bahwa Sebentar Bang Roy. Ada. saya sedang mengatakan bahwa publik melihat ini loh. Oke. Publik melihat ini loh. Ya nggak apa-apa. Dari kubu kami nggak inilah pernah yang- menyebut nama loh. Interupsi, silakan Mbak. Silakan. Inilah yang menurut saya membuat diskursus ini semakin tidak produktif. Setuju. Jika memang Nggak punya tidak bukti ada, yang utuh. tidak ada. Saya tegaskan sekali lagi tidak pernah ada apapun dan Mas tahu sendiri tadi bilang bahwa keduanya adalah ex-demokrat. Pun apabila ada pernyataan Pak Benny Kaharman, kita sudah melihat bahwa itu adalah dalam konteks di mana itu adalah dalam konteks beliau di balik waktu itu. Dan tidak menyebutkan siapapun. Pun apabila ada yang menyindir, itu adalah perasaan. Sehingga apabila kalau merasa tersindir, itu bukan bagian dari kita. Itu adalah permasalahan orang yang merasa tersindir. Tapi kalau coba misalnya Bang Dede. Saya tambahkan. Saya selesaikan dulu Bang. Saya tambahkan. Itu. Bang Dede Kalau selesai. jujur udah jelas tunjukin aja kenegarawanannya selesai. Nggak perlu Oke, sindir-sindir. baik, coba ke Bang Itu Frank bukan dulu. soal Bang Frank. kenegarawanan, Mas. Oke, Sengsara rakyat itu. Itu sebentar. adalah Bang soal Roy. norma yang kita anut. Iya. Penuduhlah yang harus membuktikan. Oke. Iya, Kalau karena- misalnya karena kita orang balik bukan norma negarawan. kita geser norma kita, Iya. besok lusa saya bisa nuduh orang segampang-gampangnya Silakan, suka-suka silakan, saya. kalau punya dong. Sebentar Bang, sebentar Bang. Silakan. Kalau ada yang backup berarti ada tujuannya. Ya, Nggak aku- mungkin nge-backup nggak ada tujuannya. Kalau Aku menurut tambahkan, Anda? aku tambahkan ya Oke, dari silakan, Bang Freddy. Bang Dede tadi. Silakan, Jadi Bang begini, kalau misalnya kita katakan ada yang orkestrasi, tentu kita harus punya bukti. Ya, tentu kita harus punya bukti. Tapi yang mau saya sampaikan tadi adalah bahwa pertama ini hukum tadi udah kita bahas. Yang kedua ini politik. Ya, Kacau ini. sudah pasti kalau politik ada kepentingan politik di situ. Wah ini yang kacau lagi nih. Analisa kami juga, ya saya di Projo, analisa kami, ya tadi Bang Dede udah menyampaikan, ini faktanya memang per hari ini per kemarin Oke. orang-orang dari Demokrat aktif di situ. Ini tidak Anda aktif mengikuti kasus ini ini? tidak bisa kita nafikan. Prof. Gayus Demokrat bukan? Bukan. Itu loh, itu Ya tidak kan? bisa kita nafikan. Iya kacau ini. Bicara politik, ada kepentingan politik di situ. Kita tidak bisa. Bang Roy, Anda dari tadi sepertinya membela Demokrat. Ini apa karena Anda alumni Demokrat? bukan. Saya nggak bela Demokrat. Saya mengatakan nuduh orang-orang yang disebutkan kemudian Demokrat. Sekarang misalnya Prof. Gayus Demokrat nggak? Prof. Henry Subiakto Demokrat nggak? Pak Arsul nggak ya? Tapi Prof. Misalnya Mahfud itu Demokrat nggak? Bukan semua juga. Baik. Mereka misalnya juga Prof. Komarudin Hidayat Demokrat Oke. juga. Bukan. Baik. Itu orang-orang yang waras, Baik. orang-orang yang cerdas, Oke. yang membela kebenaran. Sebentar, Mbak Diskar, kita tahan dulu Bang Dede. Saya tadi tertarik dengan apa yang katakan. Ya. Ada backup, tapi kalau ada backup pasti ada tujuannya. Kita akan bahas, tapi setelah jeda pemirsa tetaplah diinterupsi. Yang terakhir tentu Pak Jokowi. Kami juga merasa berempati bahwa Pak Jokowi juga punya hak untuk Kalau- mendapatkan kehidupan yang Kalau memang kehidupan seperti yang- itu, Mbak Diska, seharusnya Pak Beni itu ditegur atas Sudah ditegur belum, Mbak? ucapannya. Sudah ditegur belum, Pak Beni? Bukan malah dibikin abu-abu. Sekali lagi Mas, kita Oke. melihat bahwa ini adalah konteksnya adalah pada saat Yes. balik. Dan apalagi pada saat itu memang ada banyak sertifikasi guru-guru. Ya. Apalagi jika kemudian PSI merasa tersindir, itu adalah bukan bagian dari kami. Anda kembali diinterupsi, pemirsa saya langsung ke Bang Dede. Bang, ada backup pasti ada tujuannya, nggak mungkin dong nggak ada tujuannya kalau di backup gitu. Kalau dari Anda gimana pandangannya? Iya, sekali lagi ini adalah bacaan politik ya. Bisa lengkap, bisa tidak. Ya. Jadi begini, kita sama-sama tahu lah bahwa ketika Presiden Jokowi, Presiden ke-7, itu mundur dari jabatan atau habis masa periode keduanya,
itu approval rating beliau itu sekitar 80%-an. Dengan approval rating seperti itu, beliau memiliki pengaruh politik yang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Bahkan beliau yang katakanlah tidak pernah mengucapkan secara langsung bahwa beliau mendukung Prabowo Gibran saja, itu kemudian ya memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Langsung kepada kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Dan kita masih melihat survei-survei bahwa Pak Jokowi itu masih diikutkan ke dalam pertanyaan survei, rupanya. Seberapa puas Anda tentang 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi? Walaupun trennya itu sekarang sudah tidak di 80%, tapi sekarang di 75%. Sangat sulit untuk turun, apalagi dalam waktu yang sangat instan. Iya. Artinya ada yang tidak suka dengan kepopuleran Jokowi? Ada yang tidak, ini bukan soal populer lagi. Kalau populer itu apakah Anda dikenali publik atau tidak, itu popularitas ya. Ini lebih kepada kepuasan publik, disukai publik. Dan ini lebih berpengaruh ya daripada popularitas. Atau terhadap pilihan politik seseorang ketika dia sudah mengidolakan, menyukai ya seseorang yang dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Nah, tentu saja menurut bacaan kami, ini dapat mengancam kepentingan politik orang-orang tertentu. Gitu. Maka kemudian menurut bacaan kami sekali lagi ya, mungkin dikirimlah kemudian bahan bakar buat Mas Roy ini, ya kan? Sehingga kuat. Sehingga kuat selama 1 tahun. Tuduhan Sincan. Bahkan, bacaan Sincan. Bahkan, saking kuatnya itu sampai ke makam orang tuanya Pak Jokowi. Jadi ini bukan soal ijazah lagi. Saya ke Bang Reba, masa sih emang ada yang terancam? Mana? Di balik ada mungkin sesuatu. Nggak ada. Saya sama sekali nggak punya kepentingan politik dari awal. Tujuannya adalah murni teknologi. Ya, dengan teknologi kita menemukan kepalsuan 99,9%. Kalau misalnya, kenapa nggak yang lain-lain? Yang lain nggak ada indikasi. Presiden-presiden yang lain mulai dari presiden pertama, ya, mulai dari Bung Karno. Pernah ada, kenapa nggak diteliti? Lu Bung Karno jelas dari ITB, dulu namanya Technische Hochschule ke Bandung. Udah clear presiden yang lain. Saya ke Mbak Rizka, Mbak, Demokrat terancam, Mbak. Begini, Mbak, Partai Demokrat ini selama pemerintahan Pak Jokowi selama hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan. Pun apabila itu mau dilakukan seharusnya sudah lama dilakukan. Tidak ada kepentingan Partai Demokrat di sini. Apalagi sekarang Partai Demokrat ada di pemerintahan. Ini adalah masalah yang tidak ada manfaatnya untuk Partai Demokrat saat ini. Justru apalagi sekarang kita cepat move on. Kita cepat move on, cepat kita kembali lagi pada diskursus publik yang lain. Ini tapi kan tuduhan Demokrat ini saat ini paling tidak ada beberapa presiden yang merasa dirugikan. Dirugikan. Pertama yang paling kasihan adalah Presiden Prabowo yang seharusnya punya perhatian publik terhadap apa yang sedang dilakukan. Saat ini apalagi Pak AHY, Pak Menko kami sekarang juga menjadi bagian di dalamnya. Yang seharusnya juga menjadi bagian dari perhatian publik saat ini. Yang kedua, kita juga tahu sekarang akhirnya Pak SBY yang selama ini melukis, yang selama ini masuk dalam pusaran yang sama sekali ini nggak bermutu. Yang terakhir tentu Pak Jokowi. Kami juga merasa berempati bahwa Pak Jokowi juga punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang... Kalau memang seperti itu Mbak Diska, seharusnya Pak Beni itu ditegur. Atas Sudah ditegur belum Mbak? Sudah ditegur belum Pak Beni? Bukan malah dibikin abu-abu. Sekali lagi Mas, kita melihat bahwa ini adalah konteksnya adalah pada saat balik. Dan apalagi pada saat itu memang ada banyak sertifikasi guru-guru. Apalagi jika kemudian PSI merasa tersindir, itu adalah bukan bagian dari kami. Karena tidak pernah ada, Pak. Anggota DPR itu harusnya memang bersatu karena dia adalah parlemen, parle itu bersuara. Mbak Diska, tapi semenjak pertengahan tahun lalu sebenarnya nama Demokrat ini sudah terseret begitu ya dalam... Sekali lagi. Meskipun secara tersirat ada Partai Biru waktu itu disebutkan. Justru ini yang kami, apakah ada orang lain? Apakah ada politik yang lebih besar lagi yang ingin mengadu-gadu antara Presiden Jokowi dan Presiden SBY. Padahal kita tahu sendiri. Jangan-jangan orang tersebut adalah Pak Beni, Mbak Diska. Kita tidak bisa itu juga adalah bagian dari tuduhan. Dan kalau Mas Roy ya sudah lah. Enggak lah, saya juga bukan bagian dari Demokrat lagi. Ya tapi saya hanya membela anggota Dewan itu harusnya memang cerdas.
secerdas Benny Kaharman. Ya gitu. Dia udah 5 kali periode loh. Tapi juga Jadi ini udah juga tahu itu juga loh. cukup misleading Iya, karena kita Sebentar, lihat lagi konteksnya. Bang Dede, kenapa tadi Anda menyebut jangan-jangan Bang Benny? Iya. Kan nggak sebut nama loh. Kita nggak sebut nama, itu adalah perasaan. Iya. Kalau Bapak Kalau Abang merasa perasaan Kalau kami dari tersindir, awal itu kan adalah sudah bagian dari- menyatakan bahwa ini either sindiran atau tuduhan. Saya tegas-tegas saja. Oke. Gitu. Kalau memang tadi kan saya ditanya di awal ya. Menurut PSI bagaimana? Ya menurut kami ini antara satu di antara dua. Kalau nggak tuduhan ya sindiran. Seperti itu tegas saja. Bang Bestari dari PSI mengatakan bahwa ada kaitannya nih, jangan-jangan Demokrat mau maju untuk Pilpres bersaing dengan Gibran nanti di Aduh, 2029. masih Ya itu masih panjang. bacaan-bacaan Masih politik. Panjang Itu masih perjalanan. baca-baca. Dan kami juga Tapi kita saat ini Partai Demokrat juga tapi ada begini, di tapi begini. saat ini Bahwa juga Partai ada Demokrat ada di upaya, pemerintahan. bahwa ada upaya untuk mendegradasi likability atau kedisukaan terhadap Bapak Jokowi, ya. Itu kami sangat merasakan betul. Ya kalau jujur Terasa betul. Kalau misalnya Upaya-upaya lihat tersebut saya terasa merasa betul. bahwa Partai Dan yang Demokrat namanya sebentar, kami ini sebentar. politisi, Yang yang selanjutnya namanya Bang kami ini politisi, Oke. ya. Kalau ada upaya-upaya tersebut tentu ada kepentingan di balik upaya-upaya tersebut. Oke, Pak coba Jokowi Mbak Rizka, udah nggak bakal Mbak Rizka. nyapres, apalagi nyawapres. Kami iya nyawapres, Mbak. Kami merasa bahwa Partai Demokrat tidak perlu terancam. Iya. Pertama, Presiden SBY selama 10 tahun, kita tahu sendiri, bahkan waktu Pak SBY sudah lama tidak ada di pemerintahan, tidak ada di politik. Namanya masih harum. Beliau yang melunasi hutang IMF. Oke. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah Indonesia yang juga dibereskan masa Pak Tadi Anda SBY. katakan masih panjang ya untuk juga, pemilu. Dan kami merasa bahwa kita tidak perlu merasa terancam. Toh sekarang juga Partai Demokrat ada di pemerintahan bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran juga. Kita juga saat ini berkontribusi bersama-sama. Saya rasa ini adalah bagian dari mengadu-ngadu antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Karena tadi Anda katakan Nah, masih itu dia. karena tadi Jangan-jangan Anda yang katakan mengadu masih itu Pak panjang. Benny. Oke. Ah. Tapi Mbak Rizka tadi katakan masih panjang ya proses pemilu. Kami merasa bahwa kenapa Abang selalu menuduh Pak Benny. Padahal dengan kata-kata yang bahkan tidak pernah menyebut namanya. Nah, kita nggak usah pura-pura naif lah. menyebut nama. Kita nggak usah pura-pura naif lah, Mbak Diska. Kalau Bapak Itu dengan tampang ngenyek, ya, kemudian mengatakan Itu ada perasaan nggak seperti tersendiri. orang lain, Kalau Bapak sambil ini Pak Sarif Hasan ketawa-ketawa. kali. Pengamatan Anda tampangnya ngenyek. Ya, Kalau Bapak ini Pak Sarif Hasan kali ya? Ya makanya kalau Mas nggak Arif pengen Hasan. Mas Arif dinyek, Hasan. Begini, Iya. kita makanya ingin nggak pengen dinyek, Kita nggak ingin- lawan. Itu. Nggak usah, aja udah. nggak usah Kita pura-pura ingin- naif lah. Kita Oke. ingin segera selesai permasalahan ini. Oke. Jika itu adalah jalan satu-satunya untuk agar Pak Jokowi bisa tenang, ya itu dilakukan. Tapi itu kembali pada hak prerogatif Bagus kan? Pak Jokowi. Berarti memang tidak ada peran. Tidak ada peran Partai Demokrat. tunjukkan Partai loh. Demokrat tidak Bahaya, terancam bahaya. apa-apa. Silakan Bang Freddy. Jadi kan Poinnya Bang. poinnya Dipercepat, begini, Bang. dalam komunikasi politik itu, dalam komunikasi politik itu, kalau ada yang menyerang tokoh politik, ya pasti ada motif atau kepentingan politik di situ. Per hari ini, yang udah 1 tahun ini kita bicarakan tadi, ya Pak Jokowi terus didelegitimasi oleh figur-figur politik memang. oke. Tentu pasti ada motif kepentingan politik di situ. Tapi kami menghargai Mbak Diska selaku resmi dari Demokrat, kalau dia mengklarifikasi itu, oke kita hargain itu. Tapi tentunya publik kan melihat ini memang itu tokoh-tokoh Demokrat, kita nggak bisa menafikan itu. Dan Kami itu juga tidak melihat- tokoh-tokoh senior yang bersama Pak SBY 10 tahun bahkan lebih. Oke. Gitu loh. Tapi nggak tahu ini kepemimpinan Pak AHY memang orang-orang muda memang tidak ada di situ. Oke, Mbak Diska terakhir Mbak, apakah Aku belum benar? terakhir loh ya. Oke, oh silakan. Ya. Tunggu Mbak Diska dulu, Mbak Diska dulu ya. Tapi Mbak Diska dulu ya. tentu kami selalu kembali pada bahwa apa yang saat ini Partai Demokrat inginkan adalah udahlah kita berhenti saja melakukan terus berdiskusi tentang hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Dan apabila memang selama ini statementnya seperti itu adalah menunjukkan bahwa Partai Demokrat kita ingin segera selesai. Jika memang satu-satunya cara adalah Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya, Yes. ya memang itu satu-satunya Bagus. cara. Tapi tentu itu adalah hak prerogatifnya Pak Jokowi Ya, sebagai oke. pemilik Baik, sertifikatnya. silakan Bang Suryo terakhir Bang. Apakah Terakhir beliau poinnya Bang. Terakhir saya ingin menyampaikan poin. Kita ini seperti dalam cerita pewayangan. Bang itu keluar dari mana itu? Ah, ya kan? Jadi negeri ini makin gonjang-ganjing. Karena ada tokoh yang tidak mau secara negarawan menunjukkan ijazahnya. Kenapa Anda bawa wayang yang ini Bang? Lah ini Petro, jelas Petro yang pernah jadi ratu dan dia tidak negarawan.
dia dalam hatinya itu sebenarnya dikuasai tokoh jahat. Sekarang malah ngajak gajah. Gajah. Dia dulu pernah masuk ke sini. Tapi kemudian ditendang dari partai ini. Dia tuh merasa mengajak gajah. Saya hanya bilang gajah loh ya, nggak tahu gajah itu nggak punya ijazah atau apa. Tapi dia lupa. Dalam surat Al-Fil di Al-Quran surat 105. Gajah ini akhirnya hancur karena burung-burung yang kemudian diterjunkan. Demi gonjang-ganjing, nanti dia, tokoh ini akan hancur karena ketidakjujurannya dan karena ketidaknegarawannya. Selesai. Baik, Bang, Anda sempat katakan kalau Anda akan berhenti kalau Pak Prabowo yang minta langsung. Iya, untuk dia, tapi belum tentu untuk anaknya. Baik. Karena anaknya pun melakukan yang lebih konyol lagi. Baik, pemirsa, drama ijazah palsu ini menghadirkan cerita baru setiap minggu. Cerita apa lagi yang akan dibawa Roy Suryo CS nanti. Terima kasih abang-abang semuanya, Mbak Rizka, terima kasih, saya Yanufus. Nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.